Bantahan Bahar Smith sama sekali tak menjawab temuan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Penjelasannya malah semakin menampakkan kebodohannya yang tak bisa melihat konteks yang sedang dipermasalahkan. Jadi Alawiyin itu bersambung bernisbat kepada Sayyidina Alwi bin. Nah, terus banyak orang-orang sekarang ini, ya, golongan-golongan sekarang ini banyak yang ingin menyesatkan orang-orang awam bahwasanya nggak ada habaib, itu nggak ada. Udah mulai bertebaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Itu paham nggak yang anak ini? Kalau orang beriman nggak perlu dijelaskan ini. Ini anak jelaskan khusus untuk orang-orang munafik, khusus untuk orang-orang yang hanya bisa bicara tanpa pakai dalil, yang mengatakan bahwasanya habaib itu tidak ada, bahwasanya habaib itu semuanya palsu. Jelas? Ini banyak orang munafik nih, pada lihat ini. Ya. Ini biar di sini orang munafik ini yang masuk di sini biar pada otaknya biar pada bener. Khususnya Ustadz Kiai yang ngomong kalau habaib itu tidak ada, nggak ada itu habaib, nggak ada itu habaib. Anak kalau ngomong pakai dalil. Dunia pergabiban semakin menarik. Apa yang belakangan ini kita suarakan memviralkan penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwa ternyata ada nasab yang terputus dari datuknya Bani Alawi di Indonesia dengan Rasulullah. Nampaknya sudah membuat sebagian keturunan pendatang Yaman yang selama ini sering memanfaatkan statusnya untuk membodohi bangsa pribumi kita. Mulai sangat kepanasan dengan apa yang kita suarakan. Jika mereka merasa terancam dengan apa yang kita suarakan, maka itu merupakan hal yang sangat wajar. Mengingat senjata utama yang selama ini mereka gunakan untuk membodohi dan memanfaatkan bangsa pribumi kita, supaya golongan mereka dimuliakan oleh umat Islam bangsa Indonesia. Kini mulai ada orang yang telah berani mengusiknya, maka sangat wajar jika mereka yang selama ini gembar-gembor bahwa mereka adalah cucu Nabi, kini mulai terancam dan berusaha mengcounter apa yang telah kita suarakan. Namun sangat disayangkan, bantahan yang muncul itu malah datang dari Tuan Yang Mulia Bahar Smith, yang setelah kita dengarkan apa yang dijelaskannya justru semakin menunjukkan kebodohannya, yang tak paham konteks apa yang dipermasalahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Seperti biasa, kata-kata sampah dan cacian selalu mewarnai apa yang keluar dari mulut orang yang katanya cucu Nabi ini. Mulai dari mengatai orang munafik, otaknya tidak benar, menuduh orang lain berpendapat tanpa menggunakan dalil, dan sebagainya. Baiklah, tidak usah berlama-lama. Dari penjelasan Bahar Smith ini, kita akan bongkar siapa sesungguhnya yang munafik, siapa yang otaknya tidak benar, kita atau Tuan Baginda Bahar Smith sendiri. Perhatikan penjelasannya dan kita akan kupas semuanya. Dalam kitab Tahzibul Ansab, bahwasanya anak yang berketurunan dari Ali Al-Uraidi Ibn Ja'far Shadiq tadi ada 4 anaknya. Siapa saja? Muhammad, Ali, Hasan, dan Ahmad. Nah, berarti ya, Al-Ubaidili yang perkataan Al-Imam Al-Ubaidili dalam kitab Tahzibul Ansab ini menjadi dalil bahwasanya benar bahwa Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Itu Tahzibul Ansab halaman 175. Ya. Ya. Ini biar di sini orang munafik ini yang masuk di sini biar pada otaknya biar pada benar. Nah, terus berkata juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab fi Syajaratil Mubarakah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Syajarah Mubarakah, amma Ali Al-Uraidi ibn Ja'far Shadiq fa auladu thalatha. Itu pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah. Nah, berarti benar dari 2 pendapat tadi. Benar bahwasanya Al-Imam Ali Al-Uraidi mempunyai anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Apa dalilnya kalau Ahmad Al-Muhajir itu punya anak yang bernama kalau Isa Ar-Rumi punya anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir. Qala Al-Fakhr Razi fi Syajarah Al-Mubarakah, masih dalam kitab yang sama. Nah, di kitab ini berarti menjadi dalil. Istilahnya terkonfirmasi lah. Ya, menjadi fakta nyata, jelas bahwasanya memang Isa Ar-Rumi punya anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir.
Dari penjelasan Bahar Smith yang menjelaskan keturunan Nabi dari Sayyidah Fatimah hingga Imam Ahmad Al-Muhajir, yang sengaja kita persingkat karena videonya terlalu panjang dan bertele-tele, yang intinya kita hanya ingin menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Bahar Smith itu merujuk kepada kitab Tahzibul Ansab, kitab nasab abad ke-5 Hijriah karangan Imam Ubaidillah, dan Asy-Syajarah Al-Mubarakah kitab nasab abad ke-6 karangan Imam Fakhrur Razi. Dari sini tidak ada masalah. Kiai Haji Imaduddin Utsman yang dituduh Bahar Smith berpendapat tanpa dalil pun beliau juga sudah menjelaskannya secara gamblang dalam tulisannya. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Bahar Smith ketika menjelaskan nasabnya datuk para Habib Imam Ubaidillah yang dikatakan sebagai putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Jadi Sayyidina Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu anhu punya anak bernama Sayyidina Ubaidillah. Itu dalam kitab Syarhul Ainiyah karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wa qala anna Ahmad Al-Muhajir Allah ibn Isa lahu ibn sumya Ubaidillah, yang dinamakan Ubaidillah. Nah, jadi itu Ubaidillah. Nah, Ubaidillah punya anak Alwi, punya anak Sayyidina Alwi. Nah, Alwi tadilah yang menjadi rumpun, yang menjadi penyandaran daripada gelar Alawi, Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Dari penjelasan Bahar Smith ketika dia menerangkan nasab keturunan Nabi dari Sayyidah Fatimah hingga Imam Ahmad bin Isa, dan penjelasan dia ketika menerangkan nasab datuk mereka Imam Ubaidillah, terlihat jelas ada rujukan kitab yang berbeda. Saat menjelaskan nasab Sayyidah Fatimah hingga Imam Ahmad bin Isa, Bahar jelas menggunakan kitab nasab abad ke-5 dan 6 Hijriah. Namun ketika dia menjelaskan nasab datuk para Habib di Indonesia, Ubaidillah ayah dari Alawi, Bahar tidak lagi merujuk pada kitab nasab abad ke-5 dan 6 Hijriah, tapi malah merujuk pada kitab nasab yang dikarang oleh keturunan Ba'alawi itu sendiri. Inilah yang kita sebutkan tadi, bahwa Bahar Smith ketika membantah apa yang menjadi temuan Kiai Haji Imaduddin Utsman, dia malah sangat terlihat nampak kebodohannya. Yang dipermasalahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah Ubaidillah ayah dari Alawi tidak ditemukan dalam kitab Tahzibul Ansab dan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah sebagai putra Imam Ahmad bin Isa. Karena dalam dua kitab tersebut Imam Ahmad bin Isa hanya mempunyai 3 anak dan tidak ada yang bernama Ubaidillah. Nama Ubaidillah justru baru muncul pada kitab nasab jauh sesudahnya, yakni pada abad 10 Hijriah. Dari sini sudah jelas bahwa bantahan Bahar Smith sama sekali tidak menjawab kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Apa yang dijelaskan oleh Bahar justru semakin menguatkan bahwa mereka memang tidak bisa membantah bahwa datuk mereka Ubaidillah bukan putra Imam Ahmad bin Isa. Jadi otak siapa sekarang yang tidak benar? Otak si Bahar atau otak kita? Kemudian dia juga mengatai kita sebagai orang-orang munafik. Kita buktikan siapa yang sesungguhnya munafik. Ketika menjelaskan nasab Sayyidah Fatimah hingga Imam Ahmad bin Isa, dia merujuk pada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Lalu kenapa dia tidak merujuk kitab yang sama pula ketika menerangkan nasab datuknya sendiri Imam Ubaidillah? Apakah karena kitab tersebut tak menyebut Ubaidillah sebagai putra Imam Ahmad bin Isa? Disinilah letak kemunafikannya. Seandainya Bahar bukan orang yang munafik, tentu dia merujuk kitab yang sama dalam menjelaskan dalil putra Imam Ahmad bin Isa yang ternyata tidak ada yang bernama Ubaidillah. Kita sengaja mengupas dan mereaksi video Bahar Smith yang seolah-olah judulnya begitu gagah membantah apa yang sudah diungkapkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Padahal isinya sama sekali tidak menjawab dan malah semakin menunjukkan bahwa golongan mereka memang tidak bisa membantah apa yang sudah diungkapkan oleh sang ulama kita.